Hai dulu dan kawan-kawan, ketemu lagi bareng saya Firsa Besari. Dan kali ini ada Mr. Adrian. Wow. Dan Mr. yang sudah bosan terlihat sedang apa nih, pakai baju kuning tinggal disiram-siram. Dan kali ini kami sedang mengunjungi rumah kawan kami, yaitu Barkah. Barkah adalah tokoh Mortal Kombat. Barkah. Wow. Gak ada yang tahu jokesnya. Dan kami akan membahas sebuah pembahasan yang sangat penting banget untuk dunia pendakian, sangat-sangat penting. Jadi saya harap kawan-kawan tidak ketinggalan ya untuk mengikuti pembahasan ini. Hai Vega, halo. Gimana kabar? Alhamdulillah. Istri sehat? Alhamdulillah. Nah sekarang ada ini guys. Wadaw. Ini bantal untuk bumi. Udah Warisan. Cuma harus dicuci dulu kan. Belum juga lahir udah dapat warisan. Sama ini kak. Wah ini jauh. Dia banyak banget pak. Sekarang kita di Sumedang. Kita lagi di rumahnya agak ugly alias agak jelek. Tuh ada istrinya, halo. Hai. Dulu kita pernah kesini waktu ke gunung apa aja ya Ki ya? Tampomas sekali, terus waktu syuting Asus ya waktu itu ya. Sekarang kita akan ke sebuah lokasi yang bernama Kebun Paman. Untuk kawan-kawan subscribernya Barkah yang A-nya 3 pasti udah tahu Kebun Paman ada di mana. Tapi saya belum pernah ke sana. Ini akan menjadi perdana saya ke sana. Katanya tempatnya asik banget buat merenung dan menikmati keheningan. Bu. Majrin, motor pertama apa dulu? Motor pertama dulu Supra. Supra naon? Supra X nu warna 3 pedal pop. Nah, yang kayak gini kan, tapi ini fitnya. Ya ini Supra Fit. Nah, kalian ngejamanin nggak ini Supra ini? Ntar kita tes ke gunung masih bisa. Nah, terus dulu mah ya, Supra kayak gini teh dimodifnya mang Gimana? Stangnya jepit. Iya yang dilas, yang jepit yang buat ngedrag. Kayak gitu stepnya apa coba? Step gantung. Underbone. pasti Yoshimura. Knalpot apa knalpot coba dulu? Knalpot Yoshimura. Ada yang lebih terkenal mah. AHRS. Nah, yang tahu komen. Pokoknya yang suaranya Aing pernah ya saking nggak punya modal dulu beli kalau di Bandung tuh namanya ini mang Astana Anyar. Pasti pada tahu kalau anak-anak motor beli knalpot bekas. Kan knalpot racing tuh mahal ya. Kurang belinya knalpot yang emang dia bikin sendiri. Harganya zaman dulu 25.000. Baru Aing pakai seminggu. Kan kampus orang di daerah Ciamplas. Waktu itu teh lagi ada razia. Biasa kan razia di daerah Cipaganti kan. Dulu masih ke atas Cipagantinya. Orang teh udah takut kan dikebut sama orang teh, udah berisik pisan. Baru dikebut mah belentang. Ngeblentrang guys gitu. Kenapa nggak seueuh di belakang? Kenapa? Itu kenapa teh copot aja nyampe kampus guys. Udah nggak ada. Kenapa? Anjir parah. Udah bunyinya teh kayak motor kebon tau nggak? Anjir, orang ngerasain pisan. Dulu pengen keren ya. Padahal kalau dipikir-pikir buat apa ya? Menjadi keras tidak selalu menjadikan dirimu benar. Wow. Barkah gimana? Views lagi banyak yang nonton ya sekarang ya. Udah mulai mentok ya jadi horor terus ya. Iya, jelek pak. Tapi ketika kita melihat konten orang lain yang viewernya sampai jutaan, langsung terbesit dalam hati lagu jangan iri. Jangan iri. Aing bikin konten sampai jungkir balik ya. Iya, memang begitulah hidup ya. Hidup. Sekarang kita sekarang kemana Kak? Sekarang kita ke Kebun Paman. Kebun Paman tuh apa sih? Bisa dijelaskan sedikit aja. Kebun Paman itu adalah tempat buat healing lah. Oh. Jadi kalau misalnya nggak ada kegiatan, jadi bosan di kota, kita pergi ke sana. Tempatnya jauh berarti dari kota. Jauh dari kota, itu batas vegetasi hutan antara kota Vegetasi sama. itu musuhnya Son Goku kan? Iya. Vegeta bu. Buat jadi betul. Vegeta mah obat diare. Buat jadi betul. Lain bahannya jangan diet. Oke, jadi kita sekarang ke sana harus naik motor. Makanya pakai motor. Di rumah Vega. Betul. Vega M150. Bisa. Tet. Ini ban dia
Pak, aduh bercandanya. Ini ban lagi diapain? Lagi di kompak. Kompak. Karena harus yang first itu harus safety. Iya, betul. Bukan berlomba-lomba berkomentar. Wow. Ngomong-ngomong soal ban, ini kan bannya kurang angin. Tapi saya punya pertanyaan nih Pak buat Bapak. Ban-ban apa yang ketika dibutuhin tiba-tiba hilang sendirinya? Bahan sos. Mantap. Wow. Waduh. Gimana Dur? Harus turun. Dir, kebayang mau jazz? Hancur. Lainan naik langsung nyanyi. Tidak. Dari matamu, matamu, matamu. Di pinggir kali. Green banget. Mana? Ini enggak bisa. Penumpang berat namanya jalurnya. Wah, mantap. Gunung bosak. Kasut tinggi. Sampai. Alhamdulillah. Di situ atuh aja. Iya kan mau ke sini Pak. Sabar dong. Ini kita udah nyampe di Kebun Paman. Ini Kebun Paman, Mang. Betul. Oke, kita langsung ke lokasi. Lihat ini motor yang sepertinya tangguh untuk dibawa ke sini, coba kita lihat. Wow. Tidak tergelincir seperti Ajrin tadi, Iya. harus seperti ini. Sini. Waduh. Ini belakangnya TV. Ya iya, raknya ada Rai. Luar biasa emang. Ini adalah motornya Satria Baja Hitam. Jadi kalau Anda ingin meeting Zoom, gampang. Buka laptop Anda, simpan di sini. Waduh, sambil motoran. Iya, sambil motoran bisa. Useful. Sungguh tidak sinematik dari tadi gambarnya gue jelagan. Masa tadi Eki nggak tahu lagu ini? Lagu Coba apa? kalian ada yang tahu nggak? Teng, 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 teredung. Teng nong neng nong deng dong. Lagu apa ih? Bajuri. Bajuri ya mana? Oh iya, anjir lupa. Ngadon ngomong lagu es krim. Ini lokasinya cantik sekali. Selamat datang di Kebun Paman. Oh ini Kebun Paman. Mantap. Ayo masuk, Pak. Saya udah masuk. Masuk. Asal kamu jalan. Jadi biasa nongkrong di sini, Pak. Ya, jadi kalau misalnya banyak kerjaan editan biasanya teman-teman suka pada ngedit di sini. Jadi ngumpul-ngumpul di sini. Luar biasa Kebun Paman. Ini ya. Mantap sekali. Obrolan bapak-bapak lihat. Ngalah dulu lah. Berarti anak udah nyapi. Udah nyapi. Buat kawan-kawan yang nggak tahu nyapi itu masa peralihan biar tidak nen lagi ya. Ya ke Ibunya. susu formula. Tapi Jrin, mana percaya nggak kalau kata orang anak laki-laki itu lebih lama lepas nennya? Oh ya? Sampai tua. I belong with you every day here. Hai dulur dan kawan-kawan. Nah, kali ini kami udah tiba di Kebun Paman. Kebun Paman ini terletak di mana, Mang? Di Nangorak, Sumedang. Makasih kopinya ya. Oh iya, ini Ki kopi dulu Ki. Kopi khas mana ini? Kebun Paman. Kebun Paman. Kopinya masih panas nggak? Panas di perut mah. Jadi kami kali ini seperti kata saya tadi di jalan, kita akan membahas pembahasan yang sangat penting dan sering ditanyakan kepada saya di media sosial. Ya, itu Termasuk saya juga. termasuk juga. Itu kenapa para pendaki rambutnya gondrong? Wow. Sebelum itu kami kenalkan dulu, ini namanya Eki Sumeki. Ini ada Barka yang A-nya 3. Yang pemilik channel Barkah A-nya 3. Ada satu channel Barkah Wild Ada Barkah Wild mau dijual. mau dijual. Kalau kawan-kawan berminat dan satu spektrum ya, Iya, yang silakan. yang channelnya mendaki juga mending beli. Tapi kalau kawan-kawan channelnya untuk motivasi-motivasi di atas panggung jangan. Jangan. Enggak masuk. Toto loh, ini kok Mario tempur. Tiba-tiba bumbu datar.
Oke. Dan seperti konten-konten di televisi, kali ini kami punya penonton bayaran. Iya. Yang lucunya apa? Satu ada Vega, ada Ajri. Di luar gondrong. Jadi kali ini kita akan membahas pembahasan penting, yaitu kenapa sih pendaki gondrong? Sebenarnya kan stigma orang-orang gondrong itu adalah berdekatan dengan dunia copet mencopet, Mang. Betul sekali. Dan Dunia terminal. Premanisme. Sama seperti stigma orang-orang terhadap, mohon maaf, terhadap tato, terhadap piercing besiring kan? Pirsang besarang. Nah, stigma terhadap gondrong juga sering banget ada yang DM ke saya. Gondrong kok nggak nyopet gitu. Nah, sepengalaman kalian sendiri, apakah Barkah pernah nyopet? Tidak dong. Pertanyaannya aneh banget sih. Gak apa-apa. Kalau pernah nggak apa-apa. Kita anggap aja kan masa lalu. Belum pernah. Belum pernah karena emang Tapi ada niatan. nggak ada. belum kepepet mungkin. Belum kepepet. Kalau Eki Belum pernah. belum pernah ya? Karena kan saat jadi copet ada 3. Ada 3 apa aja tuh? Miskin, Kepepet. lemah iman, Oh, mantap sekali. Terus. sama berani. Oh iya, saya kira ada syarat tambahannya, yaitu kurang ajar. Karena satu-satunya tukang yang dipanggil bukannya nyamperin. Copet. Malah kabur. Bego ya, nggak mau rezeki. jadi berarti nggak nyopet ya? Iya dong. Nggak nyopet ya. Nah terus berarti kan sekarang kan dunia tato, dunia piercing, dunia gondrong juga sudah menjadi milik bersama. Harusnya stigma-stigma bahwa orang-orang yang penampilannya tidak sesuai dengan kebanyakan orang, wah berkaitan dengan hal negatif, belum tentu. Nah pertanyaan selanjutnya, Mang. Kan orang gondrong itu identik dengan acak-acakan. Padahal yang saya tahu, kalau saya tanya orang-orang dan termasuk diri saya sendiri, perawatan rambut gondrong itu lebih ekstra dibandingkan rambut yang pendek. Betul. Nah, kalau perawatan kalian sendiri, Mang Barkah, perawatan rambutnya samponya apa nih? Nggak apa-apa, nggak di-endorse kan beda-beda. Oh iya, samponya saya pakai clear. Pakai clear, Pakai conditionernya juga. conditioner clear juga atau apa? Emang ada conditioner clear? Enggak beda itu Apa? ada. Yang penting conditioner itu mereknya bebas. Pakai cem-ceman juga? Daun muda? Terus saya pakai kayak hair treatment yang Makarijo. Ternyata perawatannya ekstra loh. Iya, Jangan betul. salah. Kalau misalnya rambut pendek kan cuma sampo sama pomade. Tapi dari dulu saya punya pertanyaan, Mang, sebenarnya kalau melipir dari konteks ini. Kalau orang botak itu kepalanya disampoin atau disabunin? Kan itu sih, Mas. kulit. Dibedakin kayaknya. Dibedak. Mau sumo dibedakin. Iya, bos. Dibedakin. Di airbrush. Oh, jadi itu perawatannya. Terus Iya. ada kayak krimbatnya juga ya. Oh, Makarizo tadi. Iya, Makarijo kayak hair treatment. Itu beda lagi kalau krimbat. Nah, kalau krimbat kalau misalnya ada apa sih? Ada yang nemenin krimbat ya krimbat, kalau enggak yang Pasangan. iya pasangan. Oh, iya. Jadi asik ya kalau cowok gondrong Iya. sebenarnya bisa nemenin cewek ke Betul. salon. Iya. Krimbat banyak plusnya. Lebih romantis. Kalau Eki gimana perawatannya, Ki? Ya, seadanya aja. Kalau lagi niat beli Pakai sampo. Samponya apa nih? Head and shoulder. Oh, head And soldier. Kepala Pundak. blunder lagi. Belum siap klarifikasi. Saya campur-campur, Pak. Sampo head and shoulder. Nah, Eh, terus Conditionernya pakai Pantene. Pantene. Kalau buat primatnya pakai Sunsilk. Jadi kan kalau dicampur-campur biasanya jadi mabuk nih. Makanya rambut saya jadi acak-acakan, jadi mabuk. Jadi sebenarnya kalau kawan-kawan melihat, ih orang gondrong serem. Nah kalian langsung mindsetnya ubah aja. Oh ternyata perawatannya lebih rumit. Iya. Bayang tuh cowok-cowok brewok gondrong, ternyata di kamar mandi. Sejam kirain main sabun, ternyata main sampo. Main sampo. Terus pakai elips juga. Oh, elips. Iya. Buat kalau udah kering rambutnya. Oh yang bentuknya kayak vitamin minyak ikan itu ya waktu kecil ya. Itu kirain Yang dimakan ada- waktu dulu kirain dimakan. Yang ada pentil-pentilnya itu. Putil. Betil. Oh iya. Saya sendiri memang perawatannya nggak macam-macam sih, yang pasti sampo lah harus. Sampo harus. Kan kalau cewek-cewek kebanyakan kuat bisa nggak nyampuan 2 hari 3 hari. Iya. Kalau saya apalagi kalau baru turun gunung Itu harus. harus sampoan. Kalau misalkan banyak berkegiatan keringetan harus sampoan. Minimal sehari sekali. Sehari sekali. Iya harus.
Kalau Berarti maksimalnya sehari 5 kali bisa. nggak kan maksudnya mandi sore bisa cuma mandi doang. Kecuali ya melakukan yang lain-lain. Mandi wajib kan harus diampun. Konten apaan ini? Gitu ya. Tantangan selama memanjangkan rambut. Apa aja nih, Mang? Yang paling berat itu adalah melintasi telinga. Lagi dibilangnya gondrong nanggung. Nanggung. Itu yang paling berat sih kalau misalnya udah melintas telinga itu udah aman lah. Iya, Terakhir kali rambut pendek tahun berapa, Mang? 2018. 2018 ya. Itu baru cuman berapa bulan, itu juga cuman sekali dipotong. Dulu kan pernah gondrong. Terus dipotong pendek, Nyesel. dan itu panjangin lagi. Panjangin sampai lagi. sekarang. Kalau Eki tantangannya Tantangan terberat kan saya udah gondrong 2 kali nih, Pak. Oh iya, sempat dipotong juga dulu. Ya, tantangan berat. Tang. Mana kira yang bikin Petro kan Karena saya mau sidang akhir, paksa sidang tilang kan? ya masih dosennya disuruh dipotong. Terus Kalau gak dipotong nanti saya gak lulus. Ya udah saya potong dulu. Jadi diancam. Diancam, nggak bisa maju sidang. Kenapa kan padahal definisi rapi itu beragam. Iya. Ada orang gondrong rapi. Chef Juna waktu gondrong rapi. Iya. Gak ada yang protes. Mungkin saya tidak. Dia udah nyadar. Dia nyadar arah pembicaraannya kemana. Apakah dosennya waktu ngelihat rambut Anda bertambah pendek? Loh kok nggak ada beda aja? Dari situ nyesal jadinya ya. Iya. Gondrongin lagi. Makanya gondrongin lagi. Gondrongin lagi. Udah lebih bebas. Betul. Ada yang melarang. Jadi tantangannya itu. Iya. Mungkin kalau saya mewakili banyak orang juga tantangannya adalah ya itu tadi, selain dimarahin dosen, marahin orang tua, Iya. dimarahin pasangan, ya kan? Apalagi calon mertua dan mertua. Kalau kawan-kawan yang masih pacaran kan, Itu yang paling susah sih. aduh itu suruh potonglah pacar kamu. Itu paling susah kayaknya. Sulit sekali memang, itu sebuah tantangan tersendiri. Tapi pakai tips dari saya adalah kita harus banyak mengeles. Makanya Lesnya di mana? Di agama aja. Ruang guru sekarang ya. Ini juga sering ditanyakan nih, kenapa sih Bung Firsa rambutnya bisa lurus kayak gitu padahal kan ini dari lahir. Terus Bung rontok gak sih rambutnya? Nah, ini pertanyaan juga untuk kawan-kawan yang gondrong. Rontok gak sih? Rontok dong. Rontok dong. Pasti, itu kayak sering bikin minder juga emang, apalagi kalau di rumah kan lantai putih. Terus kok rambut semua. Lagi sasapu pagi-pagi kok rambut. Panjang lagi. Kalau pendek kan beda. Berarti hal yang wajar untuk itu ya. Hal yang wajar dan tidak perlu ditakutkan. Tapi emang kaget juga sih, emang takut juga kalau misalnya lagi keramas nih, tiba-tiba pas megang, oh ini rontok banyak banget kan. Apalagi di lubang pembuangan. Iya. Nah itu suka mikir, ini kalau misalnya lama kelamaan habis enggak? Tapi kan kita tumbuh. Aduh, ini maruncrat. Tapi kan kita tumbuh, Mas. Iya, tapi kan pertumbuhan si rambut itu enggak sesering kita keramas. Apalagi makin tua ya. Iya, apalagi makin tua. Memang terasa lah kalau misalkan saya juga berpikir misalkan wah rambut udah tipis banget, pasti nanti saya pendekin. Betul. Gondrong itu bukan hal yang mutlak, oh jadi ciri khas, enggak juga. Kalau memang sudah waktunya potong ya potong. Kalau misalkan masalah rontok, menurut saya itu emang bikin minder, tapi hal yang wajar. Karena setiap hari itu kan ada sesuatu yang berganti dari diri kita. Iya. Ada sesuatu yang mati dari diri kita dan ada sesuatu yang hidup dari diri kita. Betul. Sama seperti perasaan yang dulu mati, lalu bisa hidup kembali terhadap orang-orang baru. Wow. Nanti kata-katanya di mana, Pak? Di atas, di bawah? Di sini nanti ada quotes-nya, ada quotes. Baru satu dari tadi aja. Harusnya banyak-banyakin dong quotes. Itu kan yang bisa di-capture ke TikTok. Oh iya. Oke, jadi balik lagi nih ke permasalahan tadi, kenapa sih pendaki identik dengan rambut panjang? Tapi sebenarnya nggak semua pendaki rambutnya panjang ya? Enggak dong. Coba kita cek. Zawin Udah panjang sekarang. panjang. David Jones kan panjang. Ramon? Panjang. Rikas panjang. Uki Wardoyo panjang. Iya, rata-rata panjang. Rata-rata panjang. Kenapa ya? Untuk kawan-kawan pendaki yang saya sebutkan namanya barusan, boleh kalian DM dan sebut juga Bang Iko-Iko dong. Kayak wise. Iya ya, ternyata teman-teman kita juga rambutnya panjang. Iya. Buat kalian sendiri nih, kenapa alasan rambut panjang? Kalau Barkah kenapa nih?
Kalau saya ketika lagi berkegiatan di luar ruangan, itu kan suhunya berbeda dengan yang biasa kita lakukan di perkotaan. Terus suhunya itu kan berbeda. Nah, sedangkan di luar ruangan itu lebih dingin, cenderung lebih dingin apalagi di atas ketinggian. Nah, ini tuh sebagai penghangat untuk pengganti skraf. Kayak gini. Kan kalau misalnya di ini kayak gini, setelingnya jadi lebih hangat dan lain-lain. Nah, selain itu juga Ya, ada lagi satu yang Tak bisa lepas. nggak bisa lepas. Kalau misalnya lagi Percayalah. kan saya itu biasa cenderung sendiri ya, di tenda saya sendiri dan lain sendiri. kasihan ya. Kasihan sekali. Ini yang namanya solo hiking. Iya, solo hiking. Nah, itu ketika malam kalau misalnya lagi nggak bisa tidur terus ada suara aneh-aneh atau ketakutan lain-lain, tutupin pakai kayak gini. Fungsional Jadi sekali. jadi nggak ngelihat apa yang seharusnya nggak saya lihat. Oh, benar-benar. Mungkin lain kali kalau pasangan Anda selingkuh, tutup saja diri Anda. Kalau Anda gimana? Alasannya apa? Kenapa berhubungan? Ada 2 alasan nih, Pak. Apa itu? buat Apa itu? saya. Apa itu kalau boleh tahu? Yang pertama, saya punya tujuan nazar sendiri. Masa Nah, yang itu kan mati lampu kan? seperti mati Ya, lampu ya sayang. Dilem kan? Dilem. Lampunya mati. Apa sih anjing? terus ya, terus. Lupa lagi sih. Oh iya punya nazar. Ya, terus. Kalau misalnya ada nazar, kalau belum kemana, kalau belum apa, Nggak akan dipotong. nggak akan dulu dipotong. Oh, nazarnya apa nih kalau boleh tahu? Atau emang dirahasiakan? Biar dirahasiakan. Oh, ingin mendaki kita dake ya? Bukan. Langsung disekak aja. Bukan. Oh, bukan. Ada lah. Salah satunya itu. Terus seumur hidup belum tentu Pernah gondrong. Setiap gondrong. orang pernah muda, tapi tidak semua orang pernah Pernah gondrong. gondrong. Ya, betul. laki-laki ya, laki-laki. Laki-laki. Kalau cewek kan wajar kalau gondrong. Cewek bukan gondrong dong. Panjang. Panjang. Kenapa harus pembedaan seperti itu ya? Padahal kita tiba di dunia di mana ada yang namanya emansipasi. Wow. Eman si sapi. Bercandanya Mang Ibing banget ya. Tua. Wah. Kan kita tiba di era emansipasi. Kenapa harus dibedakan kalau cowok gondrong, kalau cewek rambut panjang? Iya, gak tahu, Bos. Terusin dulu dong. Lupa lagi sih. Karena itu Interupsi terus dulu. Tapi nggak apa-apa, masih mending diinterupsi daripada mic-nya dimatiin. Wah. Karena kebiasaan dulu rambut diikat gitu. Jadi kalau gak ada yang diikat teh susah gitu. Jadi udah jadi kebiasaan aja. Biasanya kan yang diikat itu hubungan. Wah. Jangan rambut aja. Jangan rambut. Percuma rambut panjang tapi hubungan pendek. Quotes lagi itu. Quotes Rambut gondrong. Terus Bapak sendiri kenapa? Alasannya? Nah, iya. Kalau saya sih emang karena kemarin lagi tidak ada kepentingan manggung, tidak ada kepentingan dilihat banyak orang. Kan kemarin-kemarin punya kewajiban kalau manggung ada kewajiban dilihat banyak orang. Dan ketika kita disewa untuk manggung kan kita disewa untuk bekerja, memuaskan diri sendiri dan orang lain. Masa kelihatan kayak gerandong gini kayak di panggungnya. Tapi kan karena sedang tidak ada kewajiban seperti itu, saya pikir pengen coba lagi panjangin rambut kayak masa-masa muda dulu. Bisa kuat berapa lama sih gitu. Menantang diri aja. Saya rasa ada beberapa kawan-kawan juga yang emang rambut gondrong bukan direncanakan ya, tapi karena males aja gitu Iya, potong, males lagi potong. senang aja. Terus udah ngeliat, oh udah bagus nih segini nih, coba lagi deh sebulan lagi sampai akhirnya panjang. Akhirnya 3 tahun. Hemat ke tukang cukur juga. Iya. Tuh, cuma boros sampo ya. Iya. Tapi kasihan kan tukang cukur jadi nggak ada pemasukan. Oh, tapi kan lebih banyak cowok berambut pendek Pendek daripada daripada rambut panjang. cowok gondrong. Karena ya itu stigma masyarakat aja masih melihat cowok gondrong itu aneh Iya. dan identik dengan tukang copet. Betul. Kalau yang saya tangkap ya, karena saya coba googling juga, ternyata beragam sekali artikelnya ya. Tapi yang bisa saya garis bawahi adalah mungkin kenapa pendaki ya khususnya berambut gondrong itu karena rambut panjang itu identik dengan kebebasan dan liar. Betul. Kita kan berkegiatan di alam liar. Betul. Mungkin yang saya lihat seperti itu. Ya. Sebagai identitas juga sih. Identitas. kalau saya. Nah, Selama kan sekarang nih saya masih berkegiatan di luar ruangan. Ya ini identitas saya gitu loh. iya. Potong. Atau emang kalau udah waktunya juga potong Iya, aja. udah waktunya potong. Udah bosan lah, bisa Betul. aja kan. Karena kan kita tidak bisa menghindari rasa bosan ya. Iya. Tapi kalau bosan itu kalau bisa dibicarakan baik-baik. Jangan sampai baik. tahu-tahu ghosting. Ghosting. Wow.
Wow. kurang ya. Gitu. Ya, tapi kita tulis aja lah. tulis aja. Sebenarnya kalau menurut saya, terlepas dari orang-orang yang kita tahu, sebenarnya masih banyak pendaki yang tidak gondrong. Lebih banyak. Lebih banyak malah. Cuma mungkin yang kawan-kawan sering lihat adalah pendaki gondrong. Sama seperti seniman deh. Seniman kalau kawan-kawan mikir, oh seniman tuh identiknya gondrong. Wah, pelukis tuh orangnya harus gondrong. Tapi kan nggak semua seperti itu. Betul. Itu cuma stigma. Stigma Ya, seperti jadi stigma. kalau anak emo rambutnya harus kayak Polem. horden. Ya, Polemik. Wah. Poni lempar kena mic. dilempar. Ya kan? Padahal tidak seperti itu. Kita bebas menjadi apapun, terlihat seperti apapun, sambil melakukan kegiatan yang kita suka. Tidak ada kewajiban untuk harus terlihat seperti orang lain. Yang salah adalah merasa dirinya paling berbeda dan orang-orang lain terlihat sama lalu merasa dirinya paling benar. Betul. Karena berbeda belum tentu membuatmu berfungsi. Iya. Wow. Amin. Masuk ya. Masuk. Oke. Bentar, saya lupa tuh penutupnya gimana. Oh, udah. udah. Itu doang. Ya, jadi untuk Pembahasan yang sangat penting kali ini. pembahasan yang sangat penting kali ini sudah kita tutup segitu aja. Untuk kawan-kawan yang mau gondrong, terlepas apapun pekerjaan kalian, selama tidak menyusahkan orang lain, selama tidak merepotkan orang lain, dan selama tidak menjadi beban untuk orang lain, lakukan saja. Betul. Your life, your adventure. My life, Minum dulu kopinya. Salah. Parah. your life, your choice. Your life, your Tadi kan orang bilang gitu. Ya, adventure jahitin aja di MTM. Your life, your choice. Your choice. My life, My adventure. Bener. ulang. Your life, your choice. My life, my adventure. Tapi nggak ada drone yang terbang, Bang. Iya, harusnya kan anjing outrem. Adventure. Anjing. Ya, terima kasih banyak. Udah.